Diketahui barisan geometri dengan besar suku kedua itu negatif 64 dan suku ketujuhnya itu 2. Suku ke-11 barisan tersebut adalah Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung di channel Kajian Informasi. Pada kesempatan kali ini, Kajian Informasi akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan pola bilangan. Ada 8 contoh soal yang sering banget keluar. Simak baik-baik ya. Soal nomor 1. Suku ke-n sebuah barisan bilangan dirumuskan dengan UN sekian. Jumlah suku ke-4 dan suku ke-6 barisan tersebut adalah, kita tulis dulu UN-nya dulu, kemudian yang ditanyakan suku ke-4 dan suku ke-6 dijumlahkan, kemudian kita cari dulu suku ke-4-nya, dengan N-nya kita substitusikan 4. Kemudian kita hitung 4 kuadrat itu 16, 2 kali 4 itu 8. Kalau sudah dikalikan, hasilnya ini kali ini negatif 48, ditambahkan 8, hasilnya adalah negatif 40. Ini baru suku keempat. Kita cari suku ke-6, sama caranya. Kita tulis dulu rumusnya, kemudian disubstitusikan, N-nya itu 6. Terus kemudian 6 kuadrat itu 36. Terus 2 kali 6 itu 12. Kita kalikan yang ini, hasilnya adalah negatif 108. Dijumlahkan dengan 12, hasilnya adalah negatif 96. Sekarang kita cek. Pertanyaannya, jumlah suku ke-4 dan suku ke-6 barisan tersebut adalah, jadi U4 ini ditambah dengan U6 ini, kemudian itulah jawabannya. Hati-hati kalau seperti ini, karena penjumlahan kali pengurangan ini, positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 40, negatif 96, hasilnya adalah negatif 136. Jawabannya yang A. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Kursi di sebuah ruangan pertemuan diatur sehingga baris paling depan ada 9 kursi. Baris kedua ada 14 kursi. Baris ketiga ada 19 kursi. Demikian seterusnya dengan pertambahannya tetap. Jika di ruang pertemuan tersebut ada 15 baris kursi, jumlah kursi di dalam ruangan pertemuan tersebut itu sebanyak berapa? Kita tulis yang diketahui. Di sini A itu sama aja dengan U1, sama aja dengan S1, yaitu 9. Kemudian U2-nya, baris keduanya itu ada 14 kursi. Kemudian U3-nya 19 kursi. Dari sini kita bisa tahu bedanya, yaitu kita bisa menghitung U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Ini saya misalkan U2 dikurangi U1. Kita substitusikan, hasilnya adalah 5. Jadi B-nya ketemu 5. A-nya sudah 9, B-nya udah 5. Sekarang N-nya. N-nya berapa? 15, karena ada 15 baris kursi. Yang ditanya adalah S15. Kita substitusikan dengan rumusnya ini, dengan N-nya adalah 15, A-nya 9, B-nya 5. Hati-hati ya, di sini 2A itu 2 kali A, berarti 2 kali 9, yaitu hasilnya adalah 18. 15 kurangi 1, 14. Kalau seperti ini, yang di dalam kurung yang didahulukan, tapi di sini ada perkalian, berarti perkalian yang didahulukan.
14 kali 5, 70. Baru ditambah dengan 18. Hasilnya adalah 88. Kalau sudah dikalikan dengan 15/2, hasilnya 660. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke contoh soal nomor 3. 3 suku berikutnya dari barisan ini adalah, kita tulis dulu, 36, 33, 29, 24, 18. 36 ke 33 itu dikurangi berapa? Dikurangi 3. Kemudian 33 ke 29 dikurangi berapa? 4. 29 ke 24 dikurangi 5. 24 ke 18 dikurangi 6. Di sini kita bisa lihat negatif 3, negatif 4, berarti negatif 1. Ini juga negatif 1. Ini juga negatif 1. Berarti berikutnya itu juga dikurangi 1. Berarti ini negatif 7. 18 dikurangi 7 itu 11. Kemudian dua suku berikutnya lagi dikurangi 1. Kemudian ini negatif 8. Yang ini 3. 11 kurangi 8 itu 3. Berikutnya lagi dikurangi 1. Terus negatif 8, negatif 1, negatif 9. 3 dikurangi 9 itu negatif 6. Jadi 3 suku berikutnya adalah 11, 3, dan negatif 6. Jawabannya jelas yang A. Lanjut ke soal nomor 4. Diketahui deret aritmatika dengan nilai suku ke-6, berarti U6 adalah 40 dan suku ke-12 adalah 16. Jumlah 75 suku pertama deret aritmatika tersebut adalah, kita tulis dulu rumusnya UN deret aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Kemudian N-nya kita substitusikan 6, kemudian 6 kurangi 1, 5, kemudian 5B-nya itu pindah ruas ke kiri. Berarti ini dibuat persamaan pertama, 40 dikurangi 5B. Berikutnya kita ke suku ke-12. Jadi UN sama dengan A plus N-1B, dengan N-nya kita substitusikan, yaitu 12. Kemudian kalau sudah 11B-nya ini karena penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Di sini sudah A sama dengan, di sini A sama dengan, kita bisa setarakan A sama dengan A. Kemudian ini sama dengan ini. Kemudian yang variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. Kemudian ini negatif 11B-nya ini kan pengurangan. Pindah ruas dia jadi positif. Yang 40 karena ini positif pindah ruas dia jadi dikurangi. Kalau sudah dihitung, hasilnya B-nya ketemu negatif 4. Kemudian negatif 4-nya ini kita substitusikan ke A. Mau yang ini terserah. Ini saya contohkan yang pakai yang ini. 40 dikurangi 5B. Kita substitusikan dengan B-nya adalah negatif 4. Hati-hati, di sini negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi A-nya ketemu 60. A-nya ketemu, B-nya ketemu, kita cari jumlah 75 suku pertama deret aritmatika. Rumusnya seperti ini, kita substitusikan N-nya 75, A-nya 60, B-nya negatif 4. Hati-hati ya kalau seperti ini. 2 kali 60, 120. 75 dikurangi 1 itu 74. Kemudian dahulukan yang ada di dalam kurung. Di sini ada perkalian, berarti dihitung dulu yang perkalian. Hasilnya adalah ini. Kemudian tinggal dikurangkan. Hasilnya ini kalau sudah dikalikan dengan 75/2. Yaitu hasilnya negatif 6.600. Jadi jawabannya yang B. Lanjut ke soal nomor 5. Jumlah semua bilangan kelipatan 6 dan 8 antara 100 dan 500 adalah, di sini kelipatan 6 dan 8 kita cari dulu, KPK-nya itu 24. Jadi kalian cari kelipatan 24 yang mulai dari 100 sampai 500. Kalau mulai dari 100, yang paling dekat adalah 120. Yang paling dekat dengan 500 adalah 480. Gitu ya. Kemudian 120 ke 144, jelas nambah 24. Ini jelas juga nambah 24 dan seterusnya. Kenapa? Karena KPK-nya 24. Kalau sudah A-nya udah ketemu 120, B-nya ketemu 24, kita cari
480 ini suku keberapa sih dengan rumus UN? Kita substitusikan, N-nya tetap N, A-nya 120, B-nya 24. Hasilnya ini kita substitusikan kan, N-nya tetap N, N kali 24, 24N. Negatif 1 kali 24 jadi dikurangi 24. Kalau sudah variabel kumpul variabel, yang konstanta kumpul konstanta. 96 pindah ruas jadi pengurangan. Hasilnya adalah 384 sama dengan 24N. 24 itu kan perkalian dengan N, pindah ruas jadi pembagian. N-nya ketemu 16. Oke, sip. A-nya 120, B-nya 24, N-nya 16. Kita cari Sn dengan rumus seperti ini. N-nya 16, A-nya itu 120, UN-nya kita kan udah tahu ya. U yang terakhir itu adalah 480. Tinggal disubstitusikan. Yang ada dalam kurung dijumlahkan kalau sudah dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 4800. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Diketahui barisan geometri dengan besar suku kedua itu negatif 64 dan suku ketujuhnya itu 2. Suku ke-11 barisan tersebut adalah, kita tulis dulu, UN-nya itu kan rumusnya seperti ini. Kemudian U2-nya itu kan ARN-nya itu 2 dikurangi 1. Kita substitusikan, N-nya itu 2. Kemudian ketemu seperti ini. Kemudian R-nya pindah ruas karena perkalian jadi pembagian. Kemudian untuk yang suku berikutnya itu juga sama seperti ini. Kita substitusikan, N-nya itu 7. Kemudian U7-nya itu kan ketemunya adalah 2. Kemudian disederhanakan, ketemunya seperti ini. 2 sama dengan AR pangkat 6. Nah, di sini A-nya tadi kan udah ketemu negatif 64 per R. Kita substitusikan. Kemudian di sini R pangkat 6, di sini R. Kita bisa menghitungnya jadi R pangkat 5. Negatif 64-nya karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian, tetap ya negatifnya. Terus kemudian kita hitung, ternyata R pangkat 5 itu negatif 132. R-nya ketemu negatif setengah. Kalau sudah R-nya kan negatif setengah ya, kita substitusikan ke sini. Jadi hasilnya adalah A-nya 128, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. A-nya ketemu, R-nya ketemu, kita bisa cari suku ke-11-nya, ya kan? Terus UN sama dengan ARN-1 dengan ini N-nya adalah 11. Terus kemudian A-nya itu bisa pakai 128, bisa pakai 2 pangkat 7. Kemudian R-nya itu min setengah. Kemudian kita hitung 11 kurangi 1, 10. Ini 1/2 pangkat 10. Kalau misalkan kalian mau pakai 2 pangkat 7 itu lebih mudah di sininya. Tapi kalau mau pakai 128 ya nggak apa-apa. Terserah, tapi lebih enak menggunakan pangkat. Kemudian ini kan bisa dipecah 1 pangkat 10 per 2 pangkat 10. Berapapun yang dikalikan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi berubahnya seperti ini, 2 pangkat 7 per 2 pangkat 10. Kalau sudah, ketemunya ini 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, jadi 1 per 8. Jadi jelas ya jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 7. Diketahui suku ketiga dan suku ke-6 dalam sebuah deret geometri masing-masing itu 32 dan 4. Suku pertama deret tersebut adalah, jadi intinya adalah satunya. Kita tulis dulu, R pangkat 6 per R pangkat 3 itu sama dengan 4 per 3 pangkat 2. Ini cara cepat untuk mencari rasionya ya. Kemudian kita bisa mencarinya R pangkat 6 dibagi R pangkat 3 itu adalah R pangkat 3 sama dengan 1/8. Jadi R-nya ini udah jelas adalah 1/2. Kemudian R-nya udah ketemu setengah, kita cari UN-nya ARN-1. Kemudian kita substitusikan yang U6. Kita sudah dapat R-nya setengah ya, tinggal disubstitusikan. U6-nya itu udah diketahui 4. Kemudian kita hitung. Ini 1 pangkat 5, 2 pangkat 5 hasilnya adalah 1 per 36. 36-nya pindah ruas. Hasilnya adalah A-nya 128. Jadi suku pertama deret tersebut itu adalah 128. Jadi suku pertama itu bisa juga A, bisa juga U1, bisa juga S1. Gitu ya. Lanjut, ini soal nomor 8. Ini adalah contoh soal yang terakhir di video kali ini.
Diketahui suku kelima adalah 48. Suku ketujuhnya adalah 192. Jumlah 10 suku pertamanya adalah, di sini U5-nya itu kan 48, U7-nya 192. Kemudian kita cari R pangkat 7 per R pangkat 5. Terus kemudian ini ketemunya adalah R-nya 2. R-nya 2. Sekarang kita cari A-nya. Pakai rumus ini, terserah mau pakai U5 atau pakai U7. Ini saya contohkan yang pakai U5. Kita substitusikan R-nya itu 2. Terus U5-nya itu 48. Terus 2 pangkat 4 itu 16. 16-nya pindah ruas, jadi pembagian A-nya ketemu 3. A ketemu, R ketemu, bisa cari S10 kan? Dengan rumusnya seperti ini. Untuk R-nya lebih dari 1, rumusnya seperti ini ya. Tapi kalau R-nya kurang dari 1, rumusnya bisa berbeda. Kita substitusikan A-nya, R-nya, dan N-nya. A-nya 3, R-nya 2, N-nya 10. Hasilnya adalah 2 pangkat 10 ini 1024. Kemudian dikurangkan 1023, tinggal dikalikan 3. Hasilnya adalah 3069. Jadi jawabannya jelas ya yang A. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau ulangan harian, yang mau ujian, yang mau kuis. Semoga dilancarkan, semoga paham dengan video yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.